Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, wargi Pengayoman. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita ketemu lagi dengan segmen Kabayan Talks. Kanwil Jabar siap melayani pada hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023. Pada segmen kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang reformasi birokrasi. Bersama saya kali ini dengan Gini, Kepala Subbagian Humas Reformasi Birokrasi dan TI, Teknologi Informasi. Baik, wargi Pengayoman, pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita yaitu Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Wilujeng Sumping, Bapak. Iya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir untuk on air di Kabayan Talks di Kanwil Kemenkumham Jabar. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kita semua, khususnya di Kanwil Jawa Barat, bahwa Bapak dapat hadir langsung bersama kita, yaitu mohon perkenannya kepada Bapak sebagai ahlinya dari reformasi birokrasi untuk memberikan penguatan tentang reformasi birokrasi dengan tema pastikan meraih predikat WBK WBBM dan persiapkan pembangunan zona integritas di tahun 2023. Dan sebelumnya kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Setelah barusan kita sudah diberikan penguatan langsung oleh Bapak Karoren sebagai kanwil yang pertama diberikan penguatan tentang reformasi birokrasi di tahun 2023. Baik Bapak Karoren, kami mohon perkenannya Bapak untuk memberikan penguatan khususnya untuk memberikan semangat kepada satuan kerja di lingkungan Kanwil Jawa Barat dan mungkin untuk Satker seluruh Indonesia. Disilakan Pak. Atur nuhun Teh Gini atas waktunya yang diberikan kepada saya, wargi Pengayoman yang berbahagia tentunya khususnya di jajaran wargi Pengayoman Jawa Barat, ya, secara umum seluruh warga Pengayoman dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih saya ucapkan atas inisiasi dari jajaran Kanwil Jawa Barat. Ya, pada kesempatan ini saya memang sengaja ya datang ke Jawa Barat ya dalam rangka penguatan reformasi birokrasi, ya juga sekalian juga kami ingin memperdalam tentang reformasi birokrasi tematik ya, yang memang Jawa Barat kebetulan ditunjuk ya, yaitu Kota Bandung dan Provinsi Jawa Baratnya sendiri ya sebagai pemerintah daerah yang akan melaksanakan reformasi birokrasi tematik ya. Berbicara reformasi birokrasi artinya berbicara rumah besar ya daripada keinginan ya daripada birokrasi kita, yaitu dalam rangka merubah sebuah tata kelola pemerintahan yang menjadi efektif dan efisien ya. Intinya itu adalah perubahan mindset dan perubahan perilaku ya daripada para penyelenggara negara atau memang katakan saja para ASN lah dalam rangka memberikan layanan publik kepada masyarakat. Banyak aspek memang yang kita lakukan dalam reformasi birokrasi ya, ada 8 area perubahan itu yang sifatnya general ya. Dan tahun 2023 dan 2024 ya itu ada sedikit penyesuaian ya, karena selama RB ini berlangsung ya ternyata capaian RB atau fokusnya itu tidak kelihatan. Jadi sifatnya bersifat general kan gitu ya. Mungkin ini penataan SDM, ada penataan peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, pengawasan dan lain sebagainya. Itu sifatnya general. Nah, sekarang ingin difokuskan. Fokusnya itu dalam rangka apa sih kan gitu ya. Nah, ini sudah ditetapkan bahwa fokus reformasi birokrasi ya tematiknya itu untuk tahun 2023 ke depan ya. Yang pertama adalah terkait kemiskinan ya. Karena kita lihat memang ada
kenaikan artinya ada penurunan angka kemiskinan, tapi angkanya masih kecil. Ya, padahal semua kementerian lembaga itu fokus bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, tapi hasilnya tidak signifikan. Ya, berarti di sini ada sesuatu yang memang kurang fokus. Yang kedua adalah menciptakan kemudahan atau membangun iklim investasi, ya, membangun iklim investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat, ya, para pelaku usaha kan gitu. Dan kita lebih fokus nanti kepada peran daripada dorongan pemerintah terhadap pengembangan UMKM kan gitu. Nah, yang ketiga itu terkait transformasi digital, ya. Jadi pelaksanaan layanan publik, tata kelola pemerintahan itu sudah mulai beralih, ya, dari manual ke digital, ya. Untuk apa? Ya, ini adalah untuk mencegah terjadinya komunikasi langsung, ya, pada saat ada urusan-urusan, ya, yang memang berindikasi atau berpotensi, ya. Ya, bisa terjadi suap, ya, terjadi pemufakatan yang memang akan merugikan, ya. Kemudian yang ketiga fokus kepada prioritas, ya, artinya sesuai dengan kebijakan presiden yang memang harus segera dilaksanakan. Nah, itu perubahan sebetulnya dari fokus daripada reformasi birokrasi. Kemudian ada juga apalagi kok ada lagi namanya zona integritas, ya, zona integritas. Zona integritas itu apa sih sebetulnya? Ya, jadi zona integritas itu sebetulnya ingin melihat, ya, ingin melihat sampai sejauh mana sih perkembangan reformasi birokrasi dalam tata kelola, ya. Buktinya kalau reformasi itu sudah berjalan, ya Satker itu ya ZI kan gitu. Semua area itu ya dilaksanakan, ya, di area ZI itu. Ya intinya ya tidak ada penyimpangan lah di dalam pelaksanaannya. Masyarakat pun yang menerima layanan ya merasa puas, ya, dengan layanan yang diselenggarakan oleh satker-satker yang memang memberikan layanan publik. Ya, ini yang menjadi fokus satuan kerja. Nah, kalau dia sudah dapat predikat WBK, ya, artinya ya satker tersebut ya, sebetulnya sudah melaksanakan reformasi birokrasi dengan benar, kan gitu. Nah, dan dikatakan bahwa zona integritas itu sebetulnya kan role model, ya, bentuk daripada reformasi birokrasi yang sudah terwujud di satker itu, kan gitu ya. Reformasi itu ya, dan kita tahu ya bahwa berbicara zona integritas itu berbicara sebuah kewilayahan, ya, atau berbicara pulau asal mulanya itu saya katakan tadi island of integrity kan gitu. Jadi memang sebuah wilayah yang memang betul-betul melaksanakan fungsinya itu bebas dari segala persoalan-persoalan yang memang ya terkait korupsi, kolusi, nepotisme, dan berorientasi penuh ya terhadap layanan publik kepada masyarakat. Nah, itu dari sisi ZI-nya. Lalu apa yang harus dilakukan ya khususnya oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM khususnya di wilayah Jawa Barat, ya. Jawa Barat saya katakan termasuk dalam kategori baik ya karena sudah melebihi ekspektasi. Kalau berbicara satker udah melebihi dari 30% ya. Tepatnya 40% satker yang ada di Jawa Barat itu sudah meraih WBK atau WBBM. Di antaranya ya 14 yang WBK, yang 4 sudah WBBM. Ya, ini prestasi yang sangat luar biasa. Jadi sebetulnya untuk satker yang ada di Jawa Barat nggak usah repot-repot sebetulnya. Ya tinggal mencontoh saja yang sudah ada, kan gitu ya. Semangatnya terus berjalan, ya. Jangan fokus kepada kontestasinya atau predikatnya, tapi harus lebih fokus kepada pembangunan zona integritasnya. Pembangunan zona integritas bukan hanya sekedar mandat, tapi itu harus menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Karena pada saat sebuah satker itu sudah masuk dalam kategori zona integritas, ya tentu juga akan mengangkat harkat dan martabat orang-orang yang ada di dalamnya. Kan, ya.
Nah, kita pun juga kan ya salah satu contoh sajalah kan gitu. Ada oknum teman kita gitu terlibat kasus yang memang merugikan, begitu sama-sama seragamnya kan kita malu. Ya, Iya. tapi kalau ada orang yang sukses di lingkungan kita, ya kita pun juga menjadi bangga ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu yang memang harus tertanam dari semua jajaran ASN, yang khususnya di jajaran Kanwil Hukum dan HAM ya, dimanapun juga berada, yang harus ditanamkan di dalam diri kita itu sebelum kita membangun zona integritas untuk kewilayahan, bangun dulu integriti yang ada di dalam diri sendiri. Iya, betul. Ya, karena mulai dari diri sendiri wilayah pun juga akan terbangun ya dari kumpulan-kumpulan orang-orang yang memang memiliki integritas tinggi ya. Jangan khawatir dengan hal-hal lain ya. Saya kira kehormatan dan martabat seseorang ya tidak dilihat dari punya apa, suksesnya apa, tapi sebesar apa dirinya memiliki nilai ya di mata orang-orang banyak. Kan itu. Jadi semangat terus buat jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk pengabdian yang tidak akan pernah mati. Kan gitu. Luar biasa. Betul Pak, memang harus tertanam dalam pikiran kita itu bukan hasil capaian predikat WBK WBBM-nya, tapi memang harus prosesnya ya Pak ya. Tapi kan tidak bisa dipungkiri juga Pak, kalau misalkan ketika kita sudah berusaha melakukan pembangunan ZI dan ada capaiannya yaitu predikat WBK atau WBBM, itu memang sulit ya Pak ya untuk ditanamkan dalam hati kita. Itu adalah yang penting prosesnya gitu. Gimana tuh Pak? Sementara kan itu mungkin suatu kebanggaan, suatu gengsi kalau misalkan Satker itu berhasil meraih predikat WBK WBBM. Betul ya. Jadi pada saat kita berbicara pembangunan, berbicara sebuah proses ya, menuju suatu titik atau menuju suatu tujuan yang memang ingin kita raih ya. Kalau itu sebuah bangunan ya bangunan itu ya jadi ya. Proses pembangunan, bangunan jadi. Mau bikin apa bangunan ya, bangunan kantor atau bangunan rumah kan gitu. Nah, yang kita bangun sekarang itu adalah individu dan organisasi. Ya, untuk menjadi nanti ASN yang memang berkualitas, ASN yang berakhlak ya sesuai dengan core value-nya itu, ya ASN berakhlak itu yang seperti apa sih? Ya intinya ya integritas. Kan gitu. Nah, terus organisasi yang diharapkan apa? Ya organisasi kelas dunia. Ya, tata kelolanya ya memang ya sudah baik. Ya, good governance kan gitu. Itu yang ingin dicapai. Nah, semua elemen yang ada di jajaran ya itu semua lah ya di Republik ini ya harus menuju kepada satu titik yang sama. Nah, proses inilah ya yang memang memiliki hambatan-hambatan yang memang tidak sedikit. Makanya ini dibangunlah proses ini melalui apa? Pembangunan zona integritas ya. Ada namanya reformasi birokrasi. Nah, tahapan-tahapan ini yang akan kita lalui untuk menuju suatu titik yang memang kita harapkan bersama-sama. Ya. Dan ini pun juga boleh kita tambahkan ya sebetulnya. Dulu ASN itu mungkin dari sisi salary ya, dari sisi penghasilan kan amat sangat berat. Ya. Ya nggak cukup lah ya gitu. BP7 kalau dulu tuh bilangnya BP7, berangkat pagi pulang petang ya penghasilan pas-pasan kan gitu. Tapi sejak 2010 ya dan itu reformasi birokrasi pun sudah sudah mulai dilaksanakan ya, prosesnya itu dari tahun 2008 kan gitu, dan Kumham itu mendapat tunjangan kinerja kan berikutnya. Ini kan bertahap gitu kan sesuai dengan perkembangan reformasi birokrasi. Mungkin kita tidak pernah menyadar karena mungkin memang kita termasuk orang-orang yang susah untuk bersyukur ya kan gitu. Itu kan sangat luar biasa dari mulai 40%, 70% ya sampai sekarang itu mungkin lebih dari 70% sebetulnya posisi sekarang kan gitu. Ya. Ini adalah didapat itu kan tidak serta-merta. Ya. Ini adalah perjuangan seluruh jajaran yang ada di Kementerian Hukum dan HAM tanpa kecuali. Ya, sehingga kita memenuhi persyaratan ya untuk mendapatkan tunjangan kinerja yang memang ya sekarang sudah termasuk dalam kategori besar ya di Kementerian Hukum dan HAM itu ya itu sangat luar biasa lah
Yang jelas tunjangan kinerjanya itu lebih besar daripada gaji pokoknya sebetulnya kan yang ada sekarang ini. Nah ini yang kita bangun. Ini adalah kompensasi, bentuk penghargaan daripada negara. Ya, kalau kementerian lembaga itu sudah melaksanakan seperti yang telah ditetapkan bersama. Ini adalah semua kesepakatan kok. RB ini kesepakatan. Membangun zona integritas itu juga kesepakatan, kan gitu. Ya. Nah, ke depan pun juga demikian. Ya. Sampai tahap sekarang, ya, sebetulnya Kementerian Hukum dan HAM pun juga sudah waktunya sebetulnya untuk meningkatkan tunjangan kinerja sampai 100%. Amin. Ya, nanti kita lihat sajalah. Persyaratan sudah memenuhi. Kita tunggu dulu kementerian yang ini disetujui. Nah, setelah itu baru Kementerian Hukum dan HAM masuk. Ya. Nah, persyaratan ini ya pada saat konteks berpikir, ya teman-teman itu berbicara sebuah poin. Ya, ini bahasa anekdot saja. Kalau orang itu bekerja itu mencari poin, koin pasti dapat. Koin pasti dapat. Ya. PC. Tapi orang kalau dalam pikirannya, dalam mindsetnya, berpikirnya koin, ya belum tentu dapat poin. Oh iya. P dulu ya Pak. Masalah pasti dapat. Karena apa? Orang yang berorientasinya kepada koin pasti dia akan menghalalkan segala cara. Ya, tapi berorientasinya kepada nilai atau poin, artinya terhadap kinerja segala macam, sudah baik pasti kompensasinya ada. Contoh sekarang sederhananya kita balik lagi. Kalau sekarang yang WBK, WBWM di Kumham itu sudah melampaui angka 30%, ya, gitu. Nilai sakitnya nanti bisa angkanya bisa A atau memang sekarang meningkat dengan nilai BB, nilai RB-nya sekarang memang sudah 80, belum lagi nanti tambah tepatiknya sekian sehingga nilai A-nya semakin mulus. Mungkin kita tidak perlu lagi mengusulkan tunjangan kinerja 100%. Mungkin ditawarkan kapan segera diberikan. Kan seperti itu. Nah artinya tanpa kita harus meminta, kalau memang prestasi atau poin-poin yang kita kumpulkan itu sudah memenuhi, itu pasti dengan sendirinya. Ya. Para JF kan sekarang begitu. Yang dikumpulkan memang mengumpulkan koin tidak. Mengumpulkan itu poin, angka kredit. Setelah itu bisa naik jenjang jabatannya. Setelah naik jenjang jabatan, koinnya kan pasti dapat. Iya. Kan Mengikuti gitu. ya Pak ya. Mengikuti. Nah itu sama juga pada saat kita pun juga melakukan atau juga berbuat sesuatu, carilah sesuatu yang bernilai, ya, lakukanlah sesuatu itu juga yang bermanfaat bagi orang yang banyak. Saya kira mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi mudah-mudahan segmen kali ini adalah episode pertama dari Karoren dan kami menunggu kedatangan Bapak untuk episode-episode selanjutnya, tentu saja untuk pendampingan dan penguatan kepada Satker khususnya di Jawa Barat ini. Satu hal Pak, closing statement dari Bapak. Terima kasih Teh Kini sebagai pengakhir ya dari podcast pada pagi hari ini. Saya berpesan kepada rekan-rekan sekalian, jangan mengejar kesuksesan, tapi jadilah orang yang memiliki nilai dalam kehidupan. Baik. Tapi jadilah memiliki nilai dalam kehidupan. Baik, terima kasih banyak Bapak Karoren atas waktu dan kesempatannya yang sangat berharga untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi spirit khususnya untuk satuan kerja di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Marilah kita bersama-sama mulai dari diri sendiri untuk menjaga integritas. Nanti akan menyesuaikan. Yang penting kita tunjukkan dulu pembangunannya dan hasilnya tidak akan lepas dari usaha yang kita lakukan. Demikianlah wargi pengayoman segmen kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan segmen Kabayan Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.